Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa kembali dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai berita viral bahwa Pak Anies katanya punya hutang kepada Sandiaga Uno. Sandiaga Uno ini adalah Menteri Pariwisata Ekonomi Kreatif dan dulu juga pernah menjadi pasangan Pak Anies Baswedan, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta, dan akhirnya jadilah, artinya menang Pak Anies dan Sandiaga Uno. Tetapi setelah 6 tahun berjalan baru diungkit katanya Pak Anies punya hutang kepada Sandiaga Uno. Hal ini diungkap oleh Wakil Ketua Umum Partai Golkar. Nah, ada hal yang menjadi pertanyaan publik, teman-teman. Kalau benar Pak Anies itu punya hutang, kenapa pilkada selesai kok tidak ditagih oleh Sandiaga Uno, tetapi kok baru sekarang ditagih? Kemudian ada pernyataan dari pihak Pak Anies Baswedan bahwa tidak ada hutang dari Pak Anies Baswedan ke Sandiaga Uno. Dulu memang ada perjanjian hutang piutang, tetapi ada klausul lain yang mengatakan jika nanti menang dalam pilkada maka hutang itu lunas. Klausul inilah yang jadi pegangan Pak Anies sehingga Pak Anies tidak punya hutang. Tetapi kenapa sekarang kok diungkit oleh pihak Sandiaga Uno? Dan bahkan katanya ada perjanjian yang ditandatangani juga oleh Sandiaga Uno, Anies Baswedan, dan Prabowo Subianto. Nah teman-teman, coba kita tonton sebentar pernyataan yang disampaikan Sandiaga Uno terkait hutang piutang tersebut. Bentuk fisiknya sendiri itu kan tentunya perjanjian yang ditandatangani 3 pihak, saya, Pak Prabowo, dan Pak Anies. Dan saat itu yang ngedraft dan ditulis tangan sendiri oleh Pak Fadlizon, dan tahu saya sekarang juga dipegang oleh Pak Dasko. Terkait dengan Pilgub 2017 malam itu kita tanda tangani sebelum kita mendaftar ke KPUD waktu di tahun 2016 bulan September. Itu nanti isi-isinya tentunya secara lebih etis disampaikan oleh teman-teman yang memegang kopinya. Saya sendiri nggak memegang kopi. Waktu itu dibutuhkan karena harus ada kesepakatan bagaimana kita melangkah ke depan. Koalisi waktu itu kan ada Gerindra, ada PKS, tapi kan paslonnya itu saya sebagai wakil gubernur, ada Pak Anies dan Pak Prabowo. Itu jadi mengatur bagaimana tentang langkah-langkah ke depan, dan nanti bisa ditanyakan kepada yang memegang. Saya rasa lebih etis. Perjanjian itu sih legal kan, ada tanda tangan bertiga, dan seingat saya ada materainya. Nah itu sahabat Enjoy Channel terkait pernyataan yang disampaikan Sandiaga Uno bahwa ada transaksi atau perjanjian hutang piutang antara Sandiaga Uno dan Anies Baswedan, dan ada kesaksian dari Prabowo Subianto. Nah terkait hutang piutang ini teman-teman ya, kalau itu benar bahwa Pak Anies punya hutang, ada pendukung Pak Anies itu yang minta supaya perjanjian itu dipublikasikan atau ditunjukkan. Apakah benar Pak Anies punya hutang? Kalau benar Pak Anies punya hutang, maka akan dibayar oleh pendukung Pak Anies tersebut. Bahkan mungkin para relawan Anies Baswedan siap saweran. Kalau 50 miliar saya pikir tidak terlalu lama akan terkumpul dana sebesar itu. Karena relawan Pak Anies Baswedan juga jutaan orang, teman. Kalau untuk membayar 50 miliar saya pikir sanggup. Cuman masalahnya bisa tidak Sandiaga Uno itu menunjukkan perjanjian yang sebenarnya hutang piutang Anies Baswedan sehingga tidak menimbulkan polemik yang berkepanjangan. Nah teman-teman, untuk lebih jelasnya coba kita baca beritanya terkait pendukung Pak Anies yang siap bayar, teman-teman. Jika benar Pak Anies punya hutang, tapi syaratnya adalah tunjukkan bukti surat perjanjian tersebut. Kita baca berita dari suara.com. Tak mau jadi polemik, Ges Khalifah siap bayari utang Anies 50 miliar ke Sandiaga Uno, asalkan, ini ada syaratnya teman ya, isu perjanjian hutang piutang antara Anies Baswedan dengan Sandiaga Uno pada Pilkada DKI 2017 masih menggelinding. Meski disebut utang tersebut telah diikhlaskan oleh Sandiaga,
Nyatanya loyalis Anies siap pasang badan untuk membayar utang tersebut asal. Jadi ada syaratnya teman ya. Salah satu loyalis Anies Baswedan yaitu Gez Khalifah menegaskan siap pasang badan membayari utang Anies ke Sandiaga dengan syarat, yakni perjanjian antara dua tokoh itu dibuka dan dijelaskan ke publik. Saya katakan di sini, Gez Khalifah yang menyatakan buka. Kalau ada terbuka benar masih ada utangnya, per hari ini juga akan saya carikan dana 50 miliar untuk dibayar, ujar Gez Khalifah dari akun Twitter pribadinya pada Rabu 8 Februari 2023. Menurut dia, jika perjanjian tersebut tidak dibuka, maka ia akan sulit melakukan pembayaran utang tersebut. Gez menjelaskan persoalan itu tidak enak dibicarakan karena dirinya dengan Sandiaga Uno berteman. Demikian juga ia sangat menghormati Prabowo Subianto. Soal-soal yang gini nggak enak dibicarakan karena kita ini berteman. Saya berteman dengan Sandi, saya menghormati Pak Prabowo, saya menghormati semua orang-orang itu. Lantas kita berbicara yang semuanya serba setengah, tidak selesai. Ini hanya membangun pertikaian, ujarnya. Sebelumnya, Partai Nasdem mempersilahkan Sandiaga Uno untuk menempuh jalur hukum apabila memang merasa dirugikan terkait dengan perjanjian utang piutang senilai 50 miliar dengan Anies Baswedan. Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali menyebutkan bahwa Partai Nasdem enggan ikut campur terkait dengan isu utang piutang yang disebut-sebut melibatkan Anies Baswedan dengan Sandiaga Uno. Ia menyerahkan soal penilaian tentang isu yang dihembuskan sejumlah pihak tersebut kepada publik. Ali juga mempertanyakan kebenaran utang Anies kepada Sandiaga Uno yang disebut-sebut oleh Wakil Ketua Umum Partai Golkar Erwin Aksa mencapai 50 miliar. Secara pribadi ia mengaku tidak mempermasalahkan jika Anies memang berutang untuk membiayai pemenangan Pilgub DKI tahun 2017. Namun ia menilai seharusnya Sandi memberikan klarifikasi atas kebenaran isu tersebut. Ia juga mempertanyakan sikap dari Sandiaga Uno yang baru membahas persoalan ini 6 tahun setelah pembuatan janji tersebut. Nah itu sahabat Enjoy Channel terkait utang Pak Anies Baswedan yang diungkap oleh Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan mendapat penguatan kembali dari Sandiaga Uno. Memang telah terjadi perjanjian hutang piutang antara Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Dan ini saya pikir menjadi bola liar di luar sana digunakan oleh para buzzer yang selama ini membenci Pak Anies Baswedan, menyerang Pak Anies Baswedan habis-habisan dengan narasi atau isu mengenai hutang piutang. Dan ini juga membuat elektabilitas Pak Anies akan berpengaruh kalau benar seperti itu. Tetapi namanya orang punya hutang itu kan biasa. Saya sendiri juga pernah punya hutang dan orang lain juga sama pernah punya hutang. Tetapi namanya hutang itu kan tetap hutang, tetap dibayar. Kalaupun Pak Anies punya hutang ya mesti dibayar oleh Pak Anies Baswedan. Tetapi masalahnya adalah bagaimana perjanjian tersebut. Karena Pak Anies sudah menjadi tokoh publik. Pak Anies sudah milik warga masyarakat yang mendukungnya. Jadi apapun yang terjadi dengan Pak Anies Baswedan, maka para pendukung Pak Anies tentunya akan mensupport Pak Anies. Kalau benar teman-teman bahwa Pak Anies punya hutang 50 miliar, maka relawan Anies atau pendukung Anies siap membayar itu. Seperti yang disampaikan oleh Gez Khalifah. Jadi uang 50 miliar saya pikir bukan uang yang besar juga teman-teman ya. Kalau kita lihat dalam pemilihan umum atau dalam pilkada, apalagi dalam pilpres. Karena kalau kita lihat namanya pemilu itu memang perlu biaya yang cukup besar. Bayangkan kalau pemilihan kepala daerah seperti itu ya, ada 50 miliar uang bertebaran, bagaimana dengan pemilihan presiden. Dan itu tidak bisa kita pungkiri teman-teman bahwa memang itu ada. Nah sekarang masalahnya kalau benar Pak Anies punya hutang, maka sesuai permintaan dari Gez Khalifah, tunjukkan surat perjanjian tersebut. Karena satu sisi
pihak Sandiaga menyatakan bahwa ada hutang piutang dan itu sudah disaksikan, ada materai, ada tanda tangannya juga. Tetapi sisi lain yang disampaikan oleh pendukung Pak Anies Baswedan bahwa hutang itu lunas jika Anies Sandi menang dalam Pilkada 2017 dan akhirnya Anies Sandi menang. Nah, kalau Anies Sandi menang di Pilkada 2017 maka hutang selesai, hutang menjadi lunas. Berarti tidak ada hutang dari Pak Anies Baswedan. Nah, kesimpang siuran inilah yang akhirnya perlu dibuktikan dengan perjanjian tersebut. Ada tidak perjanjian tersebut? Nah, kalau perjanjian itu ada, maka biarkan publik yang tahu, karena masa ini sudah diketahui publik. Nah, nanti misalkan ada hutang, maka pihak Pak Anies harus membayar, atau para relawan Anies mengumpulkan dana iuran untuk membayar itu. Tapi syaratnya yaitu tunjukkan suratnya, teman. Surat perjanjian itu seperti apa? Tunjukkan. Kalau benar Pak Anies punya hutang, maka dibayar hutang itu. Jadi cukup simpel teman-teman, apa yang disampaikan oleh Gas Khalifah, tidak bertele-tele. Kalau punya hutang dibayar, namanya hutang tetap hutang. Walaupun dia sudah mati, kalau punya hutang itu tetap ditagih teman-teman. Kalau dia tidak bisa membayar, keluarganya yang bayar. Nah, karena Pak Anies sudah menjadi bagian milik publik, milik masyarakat, maka yang membayar adalah para pendukung Pak Anies jika Pak Anies punya hutang. Tapi masalahnya sampai hari ini tidak ada surat perjanjian itu terbuka. Jadi kalau terbuka, diketahui publik dan memang benar seperti itu, maka akan dibayar. Tetapi kalau ada klausul lain yang menyatakan bahwa hutang lunas jika menang di Pilkada 2017 kemarin. Apalagi sebelumnya Sandiaga Uno sudah menyampaikan bahwa dalam pemilihan kepala daerah presiden itu ada biaya yang mesti dikeluarkan. Dan biaya itu jangan berharap kembali, ikhlaskan, karena itu bentuk perjuangan. Itu yang disampaikan Sandiaga Uno. Jadi kalau sekarang menagih 50 miliar berarti tidak sesuai dengan apa yang disampaikan Sandiaga Uno, bahwa jangan berharap uang kembali. Ya sudah, jangan berharap uang kembali, karena itu bagian dari perjuangan. Itu teman-teman yang bisa kita bahas kali ini, dan bagaimana menurut pendapat teman-teman sekalian, tulis di kolom komentar, karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.